Shalom teman-teman, baiklah kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kepercayaan totemik. Namun sebelum itu, saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Devi G. Bilemeng dengan NIM 220201047 dan Marsyanda Ma'alinu dengan NIM 220201077. Kita masuk dalam topik pembahasan dan di sini ada dua topik pembahasan, yaitu yang pertama kepercayaan totemik yang mendasar dan yang kedua asal muasal kepercayaan tadi. Topik pembahasan yang pertama yaitu kepercayaan totemik yang mendasar. Totem sebagai nama dan sebagai lambang. Totem sebagai nama merujuk pada penggunaan binatang, tumbuhan atau fenomena alam sebagai identitas bagi suatu kelompok atau individu dalam suku tertentu. Namun totem ini digunakan untuk mengidentifikasi anggota suku atau marga. Totem juga dapat berfungsi sebagai lambang atau simbol yang mewakili identitas, kekuatan atau perlindungan bagi individu atau kelompok. Lambang totem ini seringkali digunakan dalam upacara keagamaan, ritual, atau sebagai tanda pengenal suatu kelompok. Selanjutnya yaitu binatang dan manusia totemik. Binatang totemik adalah binatang yang dianggap memiliki hubungan spiritual atau kekerabatan dengan sekelompok orang atau suku tertentu. Binatang ini dijadikan simbol atau lambang yang melambangkan karakteristik, kekuatan atau nilai-nilai yang dihormati dan diidentifikasi oleh kelompok tersebut. Sementara itu, manusia totemik adalah manusia yang percaya bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan binatang totemik tertentu. Mereka meyakini bahwa binatang tersebut melambangkan identitas, perlindungan, atau arahan spiritual bagi kehidupan mereka. Dalam budaya totemik, hubungan antara manusia dan binatang totemik dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan penting dalam memahami diri dan dunia sekitar. Selanjutnya yaitu sistem kosmologis totemisme dan konsep tentang jenis. Sistem kosmologis totemisme merupakan suatu sistem kepercayaan yang mempercayai bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan makhluk tertentu yang disebut sebagai totem. Totem bisa berupa hewan, tumbuhan, atau objek alam lainnya yang dianggap memiliki kekuatan dan keberkahan yang dapat memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kelompok atau individu yang memilikinya. Konsep tentang jenis dalam totemisme mengacu pada bagaimana totem-totem tersebut dibagi menjadi berbagai kategori atau jenis berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Setiap jenis totem biasanya memiliki makna dan simbolik yang berbeda, serta dapat mewakili kelompok atau individu dengan cara yang unik. Selanjutnya yaitu totem individu dan totem seksual. Totem individu dalam konteks totemisme merujuk pada totem yang secara khusus terkait dengan individu tertentu atau keluarga tertentu. Totem individu biasanya dipercayai sebagai pelindung atau penuntun spiritual yang terhubung secara khusus dengan individu tersebut dan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Sementara itu, totem seksual adalah konsep dalam totemisme yang mengaitkan totem dengan aspek seksualitas atau reproduksi. Totem seksual dapat mewakili simbol-simbol seksual atau kekuatan reproduksi dalam kehidupan individu atau kelompok dan seringkali memiliki makna yang dalam konteks spiritual dan budaya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu asal muasal kepercayaan tadi. Asal mula dan konsep tentang prinsip totemik atau mana dan ide tentang kekuatan. Asal mula kepercayaan totemik dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah ketika manusia pertama kali mengembangkan keyakinan akan kekuatan spiritual di sekitar mereka. Konsep totemisme dan kepercayaan terhadap totem sebagai simbol spiritual atau pelindung muncul dalam masyarakat primitif yang sangat tergantung pada alam dan binatang di sekitar mereka. Kepercayaan totemik berkembang sebagai upaya manusia untuk memahami dan menghormati kekuatan alam yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan moral dan spiritual. Konsep tentang prinsip totemik atau mana dalam totemisme mengacu pada kekuatan spiritual yang diyakini ada dalam semua makhluk dan objek di alam semesta. Mana dipercayai sebagai energi yang memberikan kehidupan, keberkahan, dan perlindungan kepada individu
atau kelompok yang terhubung dengannya. Ide tentang kekuatan dalam totemisme mencakup keyakinan akan kekuatan magis atau spiritual yang dimiliki oleh totem-totem tertentu. Kekuatan totem dipercayai dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, memberikan perlindungan, keberuntungan, atau bimbingan kepada mereka yang memilikinya. Konsep ini menjadi inti dari kepercayaan totemisme yang menggambarkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam berbagai budaya tradisional di seluruh dunia. Kita masuk pada kesimpulan, totemisme merupakan sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan makhluk tertentu, disebut totem, yang dapat memberikan perlindungan dan bimbingan. Konsep totemisme melibatkan penggunaan binatang, tumbuhan, atau objek alam sebagai identitas kelompok atau individu, dengan totem sebagai simbol spiritual atau pelindung. Dalam totemisme, terdapat totem individu yang terkait dengan individu atau keluarga tertentu, serta totem seksual yang mengaitkan totem dengan aspek seksualitas atau reproduksi. Asal mula kepercayaan totemik dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah, di mana manusia mengembangkan keyakinan akan kekuatan spiritual di sekitar mereka. Konsep tentang prinsip totemik atau mana mengacu pada kekuatan spiritual yang ada dalam semua makhluk. Sementara ide tentang kekuatan mencakup keyakinan akan kekuatan magis atau spiritual yang dimiliki totem. Keseluruhan totemisme mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam berbagai budaya tradisional di seluruh dunia.